Jemaat yang diberkati Tuhan, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus Raja Surga, Juru Selamatku, lindungi, kuatkan, teguhkan, dan berkatilah kami semua umat-Mu ini. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini, Rabu 30 September 2020. Tertulis dalam kitab Yunus pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan selalu memantau, mengamati, mengawasi seluruh kegiatan umat manusia di bumi ini, baik di kota maupun di desa, di negara besar ataupun negara kecil, negara kaya ataupun negara miskin, yang percaya kepada Tuhan atau yang tidak percaya kepada Tuhan, orang baik atau orang jahat, semuanya dalam pengawasan dan pengendalian Tuhan. Jika ada orang berbuat jahat, namun orang tersebut sehat-sehat saja, bahkan usahanya semakin berkembang, semakin hebat, semakin kaya, walaupun orang tersebut berbuat kecurangan, penipuan, perampokan, penindasan, pencurian, dan banyak lagi kejahatan serupa. Tapi toh orang-orang tersebut makin tajir. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak tahu semua kelakuan orang tersebut? Kalau tahu, mengapa Tuhan biarkan orang tersebut hidup dalam kemewahan, berpesta pora dalam kejahatan dan dosa-dosanya? Sementara banyak orang berusaha hidup suci, hidup kudus, menghindari segala kejahatan dan dosa, tetapi hidupnya susah, melarat, menderita, tertindas, terpinggirkan. Padahal orang tersebut rajin beribadah, punya iman yang teguh, rajin memuji dan memuliakan Tuhan, rajin berbuat kebaikan, rela menolong orang lain dengan tulus, setia kepada firman Tuhan. Apakah Tuhan tidak peduli kepada orang yang taat kepadanya? Ketika orang beriman ditindas, dihina, dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh, di manakah Tuhan? Jemaat yang diberkati Tuhan, jika orang jahat dapat hidup mewah, sukses dalam usahanya, hebat dalam status sosial, bergengsi dalam dunia ini, itu bukan karena kehebatan atau kekuatan atau kemampuan orang itu tersebut. Tuhan masih mengasihi orang jahat itu. Tuhan memberikan kesempatan bagi orang jahat itu untuk bertobat. Tuhan tidak menginginkan orang jahat itu mati dalam dosa-dosanya, tetapi Tuhan menunggu orang jahat itu kembali kepadanya dalam pertobatan. Jika setiap orang yang melakukan dosa langsung dihukum Tuhan atau langsung mati, maka neraka akan penuh, tetapi surga akan kosong. Demikian juga dengan orang-orang beriman, perlu diberikan ujian melalui penderitaan yang dirasakan. Tuhan menguji iman mereka agar semakin kokoh, supaya jangan ada kesombongan rohani. Jangan ada yang mengagungkan teologi sukses yang mengatakan bahwa orang beriman itu jauh dari kegagalan, jauh dari penderitaan, jauh dari kemiskinan, jauh dari kekurangan. Tetapi setiap penderitaan yang dialami oleh orang beriman merupakan suatu pembelajaran baginya untuk semakin berserah kepada tuntunan dan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua agar melihat ke belakang bahwa kota Ninive pada zaman itu, satu kota besar yang memiliki warga kurang lebih 200.000 orang, tapi tidak ada satu orang pun di kota ini yang menyembah Tuhan. Semuanya penyembah berhala. Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota ini untuk memberitahukan bahwa Tuhan akan menghancurkan kota Ninive beserta seluruh isinya karena dosa-dosa mereka sudah sampai ke surga ke hadapan Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, Nabi Yunus adalah orang Israel.
Padahal saat itu bangsa Israel dengan bangsa Asyur sedang bermusuhan. Yunus sebenarnya sangat senang kalau Ninive ibu kota musuhnya itu dihancurkan oleh Tuhan. Tapi disinilah Yunus disadarkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Yahweh itu bukan hanya milik umat Israel, tapi juga Tuhan dari semua manusia serta semua makhluk yang ada di bumi ini. Tuhan memaksa Yunus pergi ke Ninive. Akhirnya melalui nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yunus, semua penghuni kota itu dari raja sampai kepada rakyat jelata berpuasa, bahkan semua ternak dan binatang piaraan berpuasa, tidak boleh makan dan minum sambil memakai pakaian berkabung. Semua bertobat, semua memohon ampun kepada Tuhan. Pada akhirnya kota Ninive beserta seluruh penghuninya bebas dari murka dan hukuman Tuhan. Jemaat yang berbahagia, sebagai umat pilihan Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi kita harus bertobat setiap hari. Artinya, mari kita mohon kepada Tuhan agar hati kita dibersihkan, jiwa kita disucikan, pikiran kita dijernihkan, tubuh, jiwa, dan roh kita dikuduskan dari segala dosa, iri, dengki, fitnah, dendam, sombong, angkuh, munafik, benci, dan segala sifat-sifat dunia ini. Sehingga kita menjadi orang yang beriman, memiliki sifat-sifat surgawi. Dengan melalui hidup kita, banyak orang-orang terberkati di bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Betapa besar kasih-Mu yang sudah kami nikmati setiap hari, sehingga kami boleh tiba pada pagi yang indah ini untuk menerima berkat-Mu. Biarlah sepanjang hari ini hati kami penuh dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati semua gereja-Mu, berkati semua hamba-Mu, agar dapat menjadi saluran berkat-Mu kepada dunia ini. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, teguhkan yang goyah, hiburkan yang berduka. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa dan negara kami Indonesia agar dapat lepas dari wabah COVID-19 ini. Lindungi dan jauhkanlah bangsa dan negara kami Indonesia dari segala bencana alam, perpecahan, dan segala bentuk terorisme. Biarlah kami hidup dalam rukun, damai, tentram, saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, agar kami dapat membangun negara kami Indonesia semakin maju dan hebat di tengah-tengah dunia ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kami layak menjadi anak-anak pilihan-Mu. Terimalah doa ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan kita, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua. Amin.